Selamat malam bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua, yaitu dari Mazmur 23. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan dengan saudara-saudara dan keluarga kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat dimampukan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini renungan kita tertulis di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena merupakan ayat yang paling banyak dikutip dari berbagai kesempatan. Mazmur 23 ini bagi saya merupakan bagian dari Alkitab yang sangat unik dan indah, karena mampu menggambarkan kerinduan hati Tuhan untuk melimpahkan kasih-Nya kepada manusia secara singkat dan jelas. Mazmur 23 hanya terdiri atas 6 ayat. Sangat singkat, tetapi isinya lengkap, menunjukkan sosok Tuhan sebagai gembala yang luar biasa bagi kita umat Kristen. Bagaimana Dia memimpin dan membimbing kita dalam melalui pertualangan kehidupan. Ada banyak janjinya di dalam pasal ini yang akan sangat menguatkan kita apabila kita renungkan dalam hati dan simak baik-baik. Hari ini saya coba mengajak kita fokus untuk satu demi satu di dalam Mazmur 23. Yang pertama, sosok Tuhan sebagai gembala. Dari ayat ini kita melihat sebuah pembuka yang merupakan kunci penting dari ayat-ayat menyusul. Tuhan adalah gembalaku. Gembala adalah sosok yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 1-21 dikatakan, kita bisa melihat rincian lebih jauh mengenai pribadi gembala yang baik melalui Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus sudah membuktikannya sendiri akan hal ini. Dan kita bisa tahu pasti bahwa bersama Yesus kita tak perlu khawatir dalam menjalani hidup. Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan fisik kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini kerinduan Tuhan adalah meletakkan kita di padang rumput hijau, di air yang tenang, bukan di rumput gersang. Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan kita semuanya, sehingga kita tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Seperti itulah yang disediakan Tuhan.
bagi kita umatnya. Yang ketiga, Tuhan menyediakan kebutuhan rohani kita. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini Tuhan menyatakan langsung bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan jiwa kita gersang dan kering. Ada air hidup yang siap diberikan Tuhan, dialirkan bagi kita seperti yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur. Jikalau engkau tahu bahwa tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang keempat, penyertaan dalam masa-masa sukar lebih lanjut dalam ayat berikut. Kita bisa menemukan sebuah janji yang tidak kalah pentingnya di dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di sini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di luar sana, menuntun kita kembali ketika kita memerlukan koreksi arah dengan gada dan tongkatnya, menyediakan penghiburan dengan terus bersekutu di masa-masa sulit. Yang kelima, memberikan kesejahteraan melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tidak hanya sedikit, tetapi Tuhan memberikannya dengan berkelimpahan. Tuhan sangat murah hati dan segalanya disediakannya hingga kita berkelimpahan. Dan yang keenam, saudara-saudara, memberi segala sesuatu yang baik bagi masa depan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan selama sepanjang masa. Di sini kita melihat masa depan yang disediakan Tuhan bagi kita, berada dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 23 memuat kunci-kunci penting untuk kebaikan Tuhan yang siap Tuhan limpahkan bagi kita semuanya. Kebaikan selalu menyertai kita. Maka janji-janji Tuhan akan selalu dan sangat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita merenungkan dalam-dalam Mazmur 23 ini. Dan kita lepaskan kekhawatiran kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kita tetap berseru, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai penutup, saya akan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Batak, yaitu Tuhan Yesus si Parmahan. Tuhan Yesus si Parmahan,
Au biru biru nado Yesus gok di horohaku saihu tono kuho saihu tono kuho saihu tono kuho Yesus gok di horohaku saihu tono kuho. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan ini boleh menjadikan kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan, ataupun mungkin sebagai gembala Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya kalau kami bersama Tuhan, apapun kami dapat lakukan untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.